warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Novitasari Lubis, NPM 235111010. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi manajemen yang berjudul Peranan Sejarah dan Arah dari Akuntansi Manajemen. Manajemen dari suatu perusahaan bisnis harus mempunyai suatu variasi informasi akuntansi yang luas mencapai tujuannya. Menurut Horgen 1980, informasi akuntansi pada dasarnya bersifat keuangan yang membantu manajer melakukan 3 masalah pokok, yaitu 1. Merencanakan secara efektif dan memusatkan perhatiannya pada penyimpangan apa yang direncanakan. 2. Mengarahkan operasi sehari-hari. 3. Mencapai penyelesaian terbaik sehubung dengan masalah operasi yang dihadapi organisasi. Sejarah singkat akuntansi manajemen. Kebanyakan prosedur perhitungan biaya, produk, dan akuntansi manajemen yang digunakan pada abad ke-20 dikembangkan antara tahun 1880 dan 1925 sebelum tahun 1914. Banyak perkembangan awal yang menekankan pada perhitungan biaya pokok, menelusuri tingkat laba perusahaan ke tiap produk, dan menggunakan informasi ini untuk pengambilan keputusan strategi. Akan tetapi penekanan pada hal tersebut mulai ditinggalkan sejak tahun 1925. Beberapa usaha yang meningkat kegunaan material dari sistem biaya konversional dilakukan pada tahun 1950 dan 1960-an. Para pengguna mendiskusikan kelemahan informasi yang disediakan oleh sistem yang didesain untuk menyusun laporan keuangan. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, praktik-praktik akuntansi manajemen tradisional sudah banyak yang ditemukan tidak mampu lagi melayani kebutuhan manajerial. Beberapa pihak menyatakan sistem akuntansi manajemen yang ada sudah usang dan tidak berguna. Perhitungan biaya pokok dan sumber daya yang lebih akurat dibutuhkan untuk memungkinkan manajer meningkatkan kualitas dan produktivitas serta mengurangi biaya. Akuntansi manajemen. Menurut Copeland dan Paul 1978, managerial accounting atau akuntansi manajemen adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi akuntansi kepada internal manajemen yang bertuju guna perencanaan proses informasi, pengendalian akuntansi, dan pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen secara umum meliputi 3 fungsi, yaitu 1. Seleksi data dan pemilihan catatan, yang kedua analisis data, yang ketiga penyajian laporan kepada manajemen pemakaian. Sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen tidak terikat oleh kriteria formal apapun yang mendefinisikan sifat dari proses, masukan atau keluarannya. Kriterianya fleksibel dan berdasarkan pada tujuan manajemen. Sistem akuntansi manajemen mempunyai 3 tujuan umum, yaitu 1. Menyediakan informasi untuk penghitungan biaya jasa, produk, dan objek lainnya yang menjadi kepentingan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Ketiga tujuan ini menunjukkan manajer dan penggunaan lainnya perlu memiliki akses terhadap informasi akuntansi manajemen dan perlu mengetahui cara menggunakannya. Akuntansi keuangan versus akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen sangat bersandar pada konsep pertanggungjawaban atau pengurusan. Akuntansi keuangan berkaitan dengan kepengurusan perusahaan sebagai suatu keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen ini meluas sampai personalia terakhir dalam organisasi yang mempunyai tanggung jawab apapun atas biaya.
Peran akuntan manajemen. Peran akuntan manajemen dalam suatu organisasi merupakan salah satu peran pendukung. Mereka membantu orang-orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tujuan dasar organisasi. Posisi bertanggung jawab langsung pada tujuan dasar organisasi disebut sebagai posisi lini atau line position. Posisi yang bersifat mendukung dan tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap tujuan dasar organisasi disebut posisi staff atau staff position. Manajer lini adalah orang yang membuat kebijakan dan keputusan berpengaruh terhadap produksi, sedangkan posisi staff adalah manajer pada bagian pembelian. Namun akuntan manajemen dapat memberikan masukan yang signifikan dalam berbagai kebijakan dan keputusan melalui penyediaan dan menginterpretasikan informasi akuntansi. Akuntansi manajemen dan perilaku etis. Semua praktik akuntansi manajemen dikembangkan untuk membantu manajer memaksimumkan laba. Namun, manajer dan akuntan manajemen seharusnya tidak terlalu fokus pada laba yang akan mengakibatkan mereka membangun suatu keyakinan bahwa satu-satunya tujuan bisnis adalah memaksimumkan kekayaan bersih. Tujuan memaksimumkan laba harus dibatasi dengan persyaratan bahwa laba dicapai melalui cara-cara yang legal dan etis. Perilaku etis melibatkan pemilihan tindakan-tindakan yang benar, sesuai, dan adil. Hal ini diekspresikan oleh keyakinan bahwa setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk kebaikan anggota lainnya. Pemikiran mengenai pengorbanan kepentingan seseorang untuk kebaikan orang lain menghasilkan beberapa nilai-nilai yang mendeskripsikan arti dan benar salah secara lebih konkret. James Wagner, penulis etis kolom dan manajemen accounting, melakukan observasi mengenai pendidikan etika dan moral harus memiliki kesepakatan tentang nilai-nilai yang dianggap agar benar mempunyai arti. Ada 10 nilai inti yang dimaksud, yaitu 1. Kejujuran, 2. Integritas, 3. Pemenuhan janji, 4. Kesetiaan, 5. Keadilan, 6. Kepedulian terhadap sesama, yang ke-7. Penghargaan terhadap orang lain, yang ke-8 kewarganegaraan yang bertanggung jawab, 9 usaha untuk mencapai kesempurnaan, dan 10 akuntabilitas. Proses akuntansi dan bidang spesialis ada 4 bidang yang dapat dilayani oleh profesi akuntansi, yaitu akuntansi privat, dan kedua akuntansi publik, ketiga akuntansi pemerintah, dan 4 pendidikan akuntansi. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.